Bapak, Ibu, Saudara, jumpa lagi dalam podcast Ministry GKI Pakuwon. Dalam rangka bulan musik, serial podcast Ministry kita akan berkisar seputar musik gereja. Jalan selamat bakar, jangan sesat, dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai mari datanglah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang bergabung, baik di ruang Zoom maupun YouTube channel GKI Pakuwon. Jumpa lagi dalam podcast Ministry GKI Pakuwon. Dalam rangka bulan musik, serial podcast Ministry kita akan berkisar seputar musik gereja dengan mengangkat tema yaitu Hymn Today. Saya, Yerusa Maria, sebagai podcaster bersama dengan tim kita, Bapak Stefan Ananta, Saudara Bill Mailoa, dan Bapak Yesi Kristianto. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Halo semua. Ya, baik. Bapak Stefan Ananta adalah TPG bidang musik Sinode GKI dengan basis pelayanan GKI Pondok Indah. Selamat malam, Ko Stefan. Malam, Cik Maria. Malam ini mau say something mungkin untuk yang nonton podcast malam ini. Ya, semoga menikmati perbincangan ini dan salam sehat buat semuanya. Baik. Kemudian kita juga akan didampingi oleh Kak Bill Mailoa, yaitu pelayan khusus bidang liturgi GKI Kebayoran Baru dan aktif di tim Pusat Kajian Liturgi dan Musik Gereja STFT Jakarta. Selamat malam Kak Bill. Selamat malam. Mungkin Kak Bill mau say something nih kepada penonton podcast malam hari ini. Silahkan Kak Bill. Halo semua, semoga dengan percakapan malam ini kita bisa semakin memperluas pemahaman kita, wawasan kita. Ada hal yang nanti bisa saling memperkaya satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Kak Bill. Berikutnya kita akan didampingi oleh Bapak Yesi Kristianto, yaitu produser, musik arranger, dan keyboardis profesional dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di industri musik Indonesia. Malam Kak Yesi. Halo malam Kak Maria. Ya, mungkin Kak Yesi mau say something nih untuk yang nonton podcast malam hari ini. Pokoknya nonton sampai habis karena pasti bakal seru. Oke, baik. Thank you semuanya. Nah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita dengan para fit kita, mari kita saksikan kegiatan yang terdekat yang akan dilakukan oleh para fit kita di GKI Pakuwon yang pastinya. Lebih sungguh melayani. Hai teman-teman GKI Music Ministry Klasis Jakarta Barat. Kita akan ketemu di acara yang luar biasa. Di sana kita akan belajar bagaimana kita melihat, mengembangkan potensi dari nyanyian-nyanyian gereja, khususnya hymn secara kontekstual. Apakah saudara melayani sebagai pemandu nyanyian di gereja? Mari pertajam wawasan dan keterampilan kita supaya pelayanan menjadi semakin berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama memuliakan nama Tuhan. Kemampuan bermusik dan bernyanyi adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki bagi mereka yang melayani di bidang musik gereja, khususnya mereka yang melayani sebagai pemusik ibadah maupun pemandu nyanyian ibadah. Namun untuk menjadi seorang pelayan musik yang baik, kita perlu membekali diri kita dengan beberapa hal lainnya. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, kerelaan hati untuk menjadi seorang pelayan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menggali makna lagu, menafsir, dan menerjemahkan dalam musik yang kita mainkan atau kita nyanyikan.
Sebagai pelayan ibadah, terlibat aktif dalam persiapan ibadah adalah sebuah kewajiban. Mari kita mempertajam wawasan dan mengasah kemampuan kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi pelayanan kita. Hai semua, saya Yesi Kristianto. Bermusik secara profesional itu bukan sekedar bermusik untuk mata pencaharian ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bertanggung jawab dalam apapun karya musik yang kita hasilkan. Nah, dalam event kali ini kita bisa sama-sama saling belajar, sama-sama saling sharing, bagi-bagi pengalaman, supaya kita bisa lebih melayani Tuhan kita dengan lebih profesional. Sampai ketemu Di GKI Music Ministry, Klasis Jakarta Barat. Music for God. 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 Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Wah, acara besok sepertinya bakal seru nih ya. Semua peserta nanti akan dapat berinteraksi langsung dengan para fit kita yang ada di sini. Oke, kita akan membahas tentang Hymn Today. Tema ini sebenarnya mau menggelitik kita untuk ngobrolin masih relevankah lagu hymn saat ini. Bagaimana menurut para fit kita di sini nih? Ke Stephen, silakan. Ya, topik kita hari ini kan tentang Hymn Today. Yang pertama tentang apakah masih relevan dipakai sampai masa sekarang ini. Ada banyak pro dan kontra mengenai isu seperti itu. Mengingat sekarang banyak gereja tentunya di GKI, secara khusus anak-anak mudanya bisa dikatakan yang menggunakan lagu-lagu KJ, NKB, PKJ itu mungkin jumlahnya nggak banyak gitu ya. Mereka lebih cenderung menggunakan lagu-lagu lain di luar lagu-lagu hymn tadi. Bukan salah, tapi kembali lagi ke pertanyaan itu, apakah masih relevan hymn yang kita pakai? Nah, menurut saya hymn yang kita gunakan terutama di GKI masih sangat relevan tentunya, karena tema-tema yang ada di dalam lagu-lagu tersebut memang sangat kontekstual. Kalau kita bilang gampangnya itu, tema-tema itu akan tema-tema sepanjang masa. Dari abad ke abad itu tidak akan pernah pudar sebenarnya. Hanya kalau saya bilang ada dua kategori ya. Yang pertama adalah orang-orang yang membingkai hymn itu seperti lukisan atau pajangan saja. Sehingga dia melihat tuh ya hymn aja gitu kan. Ini alasan mengapa hymn tidak relevan ya. Bisa jadi tidak relevan karena ya itu tadi ada orang-orang yang melihat hymn itu hanya satu bingkai hiasan yang ya memang cuma dibuat dipajang aja. Tidak lagi melihat apapun tapi basicnya hanya historinya. Ini sejarahnya begini. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang melihat hymn ini memang kuno. Kalau tadi orang-orang yang merasa hymn itu memang harus kuno ya. Ya kita ngomongnya gitu. Kalau ini ada golongan lagi yang menganggap hymn itu memang ya udah memang sudah ketinggalan zaman, mak. Itu yang membuat hymn jadi tidak relevan. Nah, kan bagaimana hymn itu tetap relevan? Kita harus memaknai konteksnya, substansinya, isi liriknya. Kalau menurut saya ya, yang saya katakan bahwa tema-tema di hymn, lagu-lagu hymn itu tema-tema sepanjang masa. Jadi baik generasi ke generasi itu akan bisa menikmati sebenarnya seperti itu. Ya mungkin teman-teman lain ada Yesi, ada Bill yang mungkin punya pendapat lain ya, silahkan. Ya silakan Kak Bill. Iya, kalau bilang masih relevankah? Iya dan tidak. Kenapa tidak? Bukan berarti bahwa yang tadi disampaikan oleh Coach Stephen itu keliru. Enggak, itu benar. Itu semua yang dikatakan tadi benar. Tapi ada yang juga tidak menjadi relevan lagi karena kontennya maupun warnanya yang memang menjadi tidak terlalu pas dengan kondisi saat ini. Namun, kalau kita lihat, justru sebagian besar yang tidak relevan lagi itu yang cuma sebagian kecil ya. Karena memang dari segi teologinya, dari segi bahasanya, atau dari segi musiknya, itu yang memang agak jauh gap-nya. Tapi ada sebagian besar, malah banyak sekali hymns yang masih sangat relevan. Kalau tadi sudah dikatakan berkaitan dengan ada bagaimana tema-temanya tuh sangat cocok, relevan untuk kita sampai saat ini. Hymns juga kalau menurut saya dia masih relevan juga karena kekuatan yang
kekuatan yang tak terlihat di balik hymn itu sendiri. Gitu. Ada sesuatu yang memang kaya dari hymn itu, bukan hanya bicara tentang sejarahnya, tapi juga bagaimana hymn itu berpengaruh dalam setiap perubahan zaman. Kita akui juga bahwa ada juga nyanyian-nyanyian yang diciptakan namun dia kemudian terlupakan. Tapi ada sebagian besar yang sampai saat ini masih menjadi favorit untuk segala usia. Dan bahwa pesannya menjadi kuat dan juga dipengaruhi bagaimana itu bisa dikenal sampai saat ini kan juga bagaimana orang memperkenalkan itu. Jadi dari segi yang membuat dia menjadi relevan kalau menurut saya. Baik dari segi konteks syairnya, pemaknaannya, warna melodinya yang juga familiar, itu juga masih memungkinkan untuk dinyanyikan sampai saat ini. Itu sedikit tambahan saja dari saya. Ya, menarik ya kalau tadi Coach Stephen bilang relevan, kemudian Kak Phil bilang bisa relevan, bisa enggak. Nah, kita akan dengar nih dari Kak Yesi. Gimana Kak Yesi? Oke, kalau menurut aku sih ya Kak Maria, secara message, hymn itu sangat relevan. Masih sangat relevan. Lagu-lagu hymn itu banyak menyentuh segi-segi yang lagu rohani sekarang justru tidak sentuh. Kayak misalnya kedukaan, grief gitu. Lagu-lagu rohani zaman sekarang jarang sekali berbicara tentang grief. Misalnya tentang maut, tentang bagaimana ketika manusia sedang lagi di bawah, terus dikuatkan. Itu sekarang justru hymn itu banyak yang menyentuh hal-hal itu. Gitu. Jadi hymn itu masih sangat relevan dan sangat melengkapi, memperkaya khasanah semua lagu-lagu rohani yang ada di dunia. Yang membuat jadi tidak relevan itu sebetulnya bagaimana si penyaji gitu, aku bilangnya penyaji ya, mentreat hymn. Benar kata Kak Stephen bilang, ada yang bilang bahwa hymn itu harus begitu karena sejarahnya begitu. Ada yang pengennya hymn itu ya udah berlalu aja gitu, sudah kuno gitu. Padahal kalau kita bisa mentreat hymn itu dengan kemasan yang baru, sesuai dengan zamannya, aku nggak bisa bilang kontekstual karena konteks itu berbeda-beda buat orang. Tapi kita mentransport hymn yang lama itu menuju keadaan dunia yang baru, musik yang baru, bisa dipakai lagi. Sebagaimana halnya, karena aku banyak bergerak di bidang sekuler, sebagaimana kalau kita bilang lagu-lagu cover gitu istilahnya. Lagu-lagu cover berkali-kali dibawakan dan tetap relevan. Itu sebetulnya hampir sama kondisinya. Bahwa lagu-lagu itu quote-unquote stand the test of time. Lagu-lagu yang sering dibawakan itu ya stand the test of time. Lagu-lagu favorit itu stand the test of time. Yang nggak stand the test of time, ya memang ada. Tapi bukan berarti dia tidak relevan. Kira-kira gitu. Jadi bagaimana kita sebagai penggiat musik gereja, memberikan kemasan yang sesuai dengan konteks zaman ini. Tanpa mengesampingkan pesan utama atau nilai teologis dari liriknya ya. Karena kadang-kadang banyak juga treatment yang tidak sesuai gitu. Cuma nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang itu lebih lanjut. Kira-kira gitu sih, Kak. Ya, oke, Kak thank you Maria, Kak Yesi. Gimana Kak? yang menambah sedikit dari yang tadi Kak Yesi bilang juga, salah satu kekayaannya hymns itu adalah bukan hanya tentang bagaimana dia bicara tentang rasa kita gitu ya, pengalaman suka duka kita yang jarang tersentuh dari sisi yang lain kayak tadi grieving. Tapi juga kekayaan lain dari hymns itu dia kaya untuk tema-tema liturgi. Itu juga kayak tema-tema tahun gereja gitu. Ada hymns yang memang bicara hanya untuk Advent. Ada hymns yang memang bicara untuk masa-masa Prapaskah. Jadi kaya juga dari segi tematis, itu juga yang membuat hymns masih menjadi sesuatu yang relevan untuk saat ini. Makasih. Betul. Iya, oke. Nah, ini yang buat saya makin penasaran dan tentu juga para pemirsa juga jadi makin penasaran. Jadi apa yang membuat lagu hymn ini bisa bertahan sampai saat ini? Gimana Kak Bill? Kalau tadi kita bilang masih relevan apa enggak, kita semua tahu bahwa relevan, dan yang membuat dia bertahan menurut saya pertama-tama bagaimana kalau lihat dari segi tanda petik dulu ya fisiknya gitu. Hymns itu rata-rata bentuknya polanya sangat sederhana. Itu hal yang pertama. Gitu. Yang kedua sastranya indah. Yang ketiga hymns itu bisa keterkaitan antara musik dan melodinya itu sangat kompak. Sehingga ketika kita menyanyikan, membawa kita ikut masuk ke dalam rasa dari lagu itu sendiri. Kemudian yang membuat dia bisa bertahan sampai sekarang adalah bagaimana hymns itu bicara jujur tentang pengalaman iman. Ini nggak hanya bicara tentang puji Tuhan, tapi orang juga bisa menangis sama Tuhan gitu. Dia bisa membawa setiap perasaan kita untuk masuk. Tentunya ini membawa perasaan dalam pengertian yang harus dapat dipertanggungjawabkan ya, bukan sekedar semua orang ingin mengungkapkan perasaannya
lalu semua hymns yang dia pengen tuh itu yang harus dipakai, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana hymns juga bisa menyentuh orang. Yang berikutnya adalah bagaimana hymns itu bisa terus diperkenalkan. Perkembangan bukan cuma hymns ya, tapi hal-hal lain juga memang berkembang pesat itu memang sejak ditemukannya mesin cetak gitu ya. Jadi bisa semakin banyak dicetak dan dibikinkan, apalagi sekarang yang dalam zaman digital ya, yang kita bisa menemukannya tanpa harus bersusah payah. Yang membuat dia bisa bertahan dalam hymns itu bagaimana kita juga memperkenalkannya. Hal teknis selama ini menjadi hilang. Kalau tadi yang sempat dikatakan Coach Stephen, ya mungkin sekarang banyak orang yang merasa itu bukan menjadi miliknya lagi gitu karena dia tidak menyanyikan sesuatu itu menjadi asing kan karena dia tidak diperkenalkan dengan baik terhadap nyanyian itu sendiri gitu ya. Jadi kalau seandainya kita memang sejak awal tidak memperkenalkan hymns di gereja kepada jemaat muda kita, ya kita nggak bisa berharap bahwa mereka akan menyukai itu. Tapi dari segi sejarah, hymns itu teruji. Hymns itu teruji. Dan dia kekuatan teologi di dalamnya yang menjadi refleksi. Kalau kita lihat ya, hampir semua hymns itu bukan hanya sekedar pengen tulis lagu, tapi betul-betul refleksi iman mereka yang tertuang di situ. Dan itu menjadi kesaksian. Jadi hymns bukan hanya semacam lagu yang ditulis oleh seorang penyair dan komposer musik, tapi hymns itu menjadi sebuah kesaksian. Dan kesaksiannya menjadi kesaksian yang everlasting. Kesaksian baik dari segi hymns itu sendiri, kesaksian dari kisah sang penyair. Jadi macam-macam. Bahkan hymns bisa bicara tentang konteks sejarah saat itu, saat hymns itu diciptakan. Itu beberapa hal yang menurut saya mempengaruhi mengapa hymns itu bisa bertahan sampai sekarang. Oke, thank you. Informasinya sangat lengkap ya dari Kak Bill ya. Jadi ternyata memang ada hal-hal yang membuat hymn itu menjadi everlasting. Kalau Stephen ada sesuatu yang mau disampaikan? Mungkin menambahkan aja sama Bill, memang itu betul yang semua dikatakan, memang demikian kenapa alasan hymn itu tetap bisa bertahan ya. Nah, saya hanya menambahkan, kalau dari saya memang yang pertama, hymn itu menarik karena dia punya banyak kategori ya hymn itu. Jadi yang kita kenal tuh bukan KJNKB aja, tapi ada global hymns, ada gospel hymns, ada ethnic, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah, ya antara 7 atau 8 kategori lainnya yang termasuk dalam lagu hymn gitu. Itu yang membuat rentang hymn itu jadi luas. Sehingga yang tadi dikatakan kembali bisa dinikmati dari anak-anak sampai yang dewasa. Dari zaman A sampai ke zaman B, hymn itu membuat koridor yang sangat luas sekali. Yang kedua adalah hymn itu unik karena dia diciptakan dengan frasa-frasa puitis ya. Kalau kita melihat lagu-lagu yang diciptakan dengan kalimat-kalimat puitis, itu sebenarnya lagu yang sebenarnya tidak mudah dicerna. Orang butuh berpikir. Menariknya adalah sesuai dengan teks Alkitab bahwa kita dianugerahi roh dan akal budi ya. Kedua hal ini menjadi satu ketika kita menyanyikan atau kita melihat hymn itu sendiri. Bahwa kita diberi roh untuk memuji, kita punya emotion, kita punya emosi, tapi kita punya akal budi untuk mencerna itu lirik-lirik yang tertuang di dalam lagu tersebut. Maka kalau kita lihat yang orang namanya nyanyi lagu hymn itu, enggak serta-merta tiba-tiba lagi intro terus nangis gitu, enggak gitu kan. Makanya hymn itu berbait-bait, bait 1, 2, 3, 4, dan itu punya cerita. Semua ada ceritanya dari lahir sampai maut, dan orang tuh bisa melihat itu dalam satu rangkaian. Jadi kita sebagai penikmat hymn atau kita menyanyikan hymn itu sendiri, kita diajak untuk, ayo selain kamu mengeluapkan emosi, tapi kamu juga perlu berpikir loh. Perlu kritis. Saya tidak bilang lagu lain itu tidak ada unsur itu, tidak gitu. Kita melihat konteksnya kali lagi bahwa hymn ini bisa bertahan ya karena ada hal-hal seperti itu. Setiap lirik, setiap melodi itu bisa dikritisi. Saya bilang nggak semua hymn juga bisa dinyanyikan tuh di KJNKB. Menurut saya ya, ada bentuk-bentuk Gregorian yang mungkin sudah nggak pas lagi dinyanyikan atau bisa dinyanyikan tapi dengan cara lain. Kalau di dalam ibadah mingguan jarang banget ya lagu-lagu dengan satu ketuk misalnya ya, itu dinyanyikan. Nah, misalnya seperti itu. Tapi tetap ada dan bertahan sampai sekarang. Nah, jadi ada 2 hal yang menarik di dalam hymn yang membuat dia bisa bertahan, yaitu ya pertama tadi keunikan frasa yang dipakai, kedua adalah di dalamnya ada unsur roh dan akal budi tadi. Itu menurut saya. Oke, Silahkan Kak Yesi. terima kasih. Ya. Silakan, Kak Yesi.
Kalau menurut aku yang Kak Bill sama Kak Steven tadi sudah cerita banyak. Aku cuma mau tambahin satu aspek dari hymn yang menurut aku bisa bikin dia bertahan, yaitu melodinya, gabungan melodi dan liriknya itu memang sepertinya dirancang untuk congregational singing. Nah, congregational singing ini beda dengan lagu-lagu yang diciptakan untuk solois. Lagu-lagu yang diciptakan untuk solois cenderung sulit untuk dinyanyikan jemaat, tapi lagu-lagu hymn ini somehow bisa terus dinyanyikan oleh jemaat. Bukan bilang mudah dinyanyikan jemaat, bukan, tapi bisa. Kalau lagi-lagi aku ngambil contoh musik sekuler karena aku di dunia situ. Kalau di contohnya, kalau di konser tuh ceritanya satu konser itu semua nyanyi bareng. Nah, itu congregational singing itu kayak gitu. Melodinya, liriknya bisa membuat kita bernyanyi bersama-sama dan kekuatannya justru di situ. Bukan kita menonton orang menyanyi lagu rohani atau hymn, tapi kitalah penyanyinya semua, kitalah performernya. Penontonnya siapa? Penonton itu kan. Itu menurut aku kekuatannya yang bisa bikin hymn itu bertahan. Itu juga sebetulnya yang membuat any song gitu tetap bisa bertahan karena sangat mudah dinyanyikan kembali. Gitu sih Kak Maria. Dan itu merupakan nyanyian jemaat ya, Iya, betul. sehingga itu bisa bertahan karena dinyanyikan terus-menerus secara bersama. Kalau demikian nih, Kak Yesi, Kak Bill, dan juga Kak Stefan, bagaimana kalau kita mau membuat hymn ini bisa tetap kontekstual di masa kini dan khususnya kita kan bergumul nih dengan generasi-generasi zaman now. Jadi gimana nih caranya supaya hymn ini bisa tetap kontekstual di masa kini dan untuk generasi yang saat ini? Silakan Kak Yesi. Oke. Ini apa namanya? Ini sesuatu usaha yang akan sulit-sulit mudah gitu. Susah gampang. Aku ngeliatnya gini. Generasi muda, termasuk generasi kita-kita ini ya sebetulnya, dibesarkan dengan teknologi rekaman. Kita sudah bergerak dari masyarakat yang membaca not, membaca nada, menjadi komunitas yang mendengar. Nah, sayangnya lagu-lagu hymn itu bentuknya tulisan. Itu yang menyebabkan generasi muda itu jadi bingung. Ini aku nggak tahu gimana cara nyanyinya. Ya aku bisa baca not, tapi ini musiknya kayak apa ya? Yang ada cuma nadanya doang. Saya bersyukur sekarang banyak sekali media-media di luar sana, yang ada di YouTube, yang ada di streaming platform, yang mencoba menyajikan aransemen hymn sehingga anak muda bisa dengar. Bisa jadikan patokan untuk mereka, oh kira-kira nyanyinya begini nih, main musiknya begini. Meskipun tidak semuanya bisa dijadikan patokan. Karena kita harus akui bahwa kadang-kadang banyak juga aransemen yang nggak pas. Misalnya katakanlah lagunya bicara tentang penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, tapi aransemennya popang gitu misalnya. Itu kan kurang cocok gitu ya. Makanya dibutuhkan kebijaksanaan dan dibutuhkan hikmat, terutama dari yang sudah lebih pengalaman gitu untuk anak muda. Untuk kita memberikan guide kepada anak muda. Oke, kita bebas. Ini hymn ini sesuatu yang katakanlah blank canvas gitu. Cuma ada lirik sama melodi. Kamu mau kasih rumah seperti apa? Tapi kalau mau kasih rumahnya, tolong lihat ceritanya nih, orang-orangnya seperti apa. Janganlah kita memasukkan orang-orang Asia gitu ceritanya, orang Asia ditaruh di dalam iglo. Kan nggak cocok ya. Atau misalnya katakanlah orang-orang Eskimo ditaruh di rumah gadang gitu misalnya. Jadi kita harus memberitahu kepada generasi muda, oke, hymn itu bisa kamu rubah bentuknya, tapi be wise. Mintalah bantuan kepada Roh Kudus untuk membantu kamu membuat musik yang bisa mengangkat message dari lagu ketimbang untuk mengangkat musikalitasmu gitu. Karena itu garis yang tipis sekali antara pengen terlihat keren sama pengen mengangkat pesannya. Kira-kira gitu. Mungkin ada yang bisa nambahin lagi deh. Dari Kak Bill atau Kak Steven. Menarik ya Kak, karena tantangannya adalah yang dihadapi ya, tantangan yang dihadapi adalah ingin terlihat keren atau sampai nih ya message-nya begitu ya. Oke silakan Kak Bill. Iya, benar banget ya tadi dibilang sama Kak Yesi ya, bahwa kita perlu hati-hati. Sekarang banyak orang membuat cover lah gitu ya untuk lagu-lagu hymn. Tapi kita perlu juga melihat kebutuhannya atau tujuan pembuatannya untuk apa dulu. Tadi apakah hanya untuk sekedar cover atau ini memang untuk menjadi sebuah contoh untuk peribadahan. Karena kalau cuma sekedar cover mungkin semua orang bisa membuat seleranya. Tapi ketika ibadah kita masuk kembali pada konsep ibadah itu sendiri. Dan hymn biasanya ada dalam ibadah yang kita layani setiap minggunya. Dan ketika bagaimana kita membuat hymns ini tetap menjadi kontekstual bagi semua yang akan terlibat dalam urusan hymns ini, menurut saya
baik itu yang bermain musik, baik itu yang bernyanyi, baik itu yang merancang, atau orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap musik gereja, perlu membangun komunikasi menurut saya, supaya yang tadi disampaikan oleh Kak Yesi itu bisa tercapai. Kita bisa saling bertukar pikiran, saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi di sini juga butuh kerendahan hati untuk kita bisa saling belajar. Kalau ada orang yang sudah merasa bahwa dia udah paling bisa dan apa yang dia bikin ini sudah paling keren, nah ini yang bahaya karena ketika hint ini mau dibuat kontekstual, kontekstualnya untuk apa? Kontekstual untuk kebutuhan hanya sekedar zaman ini, atau kontekstual untuk bagaimana hint ini tetap tepat ketika kalau bahasa kayak tadi disajikan gitu ya, di dalam ibadah. Dan bagaimana hint ini akhirnya menjadi kontekstual juga bagi kehidupan pribadi. Jadi untuk membuat itu menjadi kontekstual bagi saya, yang pasti pertama kerendahan hati kita dulu untuk terbuka menerima hint itu apa adanya dulu. Karena membuat sesuatu kontekstual, nggak bisa konteks kita dipaksakan ke hint itu, tapi justru kita memahami dia, lalu bagaimana membahasakan dia dalam konteks kita. Membahasakan dalam konteks kita bukan berarti lalu kita mengubah, tapi mencari bagaimana sisi-sisi yang bisa dipertemukan. Gitu. Nggak asal, kayak tadi juga sepakat sih, bukan yang penting aransemennya keren, gitu. Aransemen keren, tapi kalau nggak pas, dia menjadi tidak kontekstual untuk hint itu sendiri. Jadi kontekstual ini menjadi sesuatu yang luas. Nah, bagaimana bisa membuatnya tepat? Saya prinsipnya sederhana. Kita kenali hint itu. Sama seperti kalau kita baca Alkitab kan, Alkitab itu tidak akan pernah berubah tuh tulisannya. Tapi kenapa dia tetap kontekstual? Karena kita membaca ulang teks itu, lalu kita mencoba memaknakannya dalam kehidupan saat ini. Kita perlu membaca ulang, kata tanda petik ya, membaca ulang hint itu. Membaca ini bukan hanya membaca syair gitu, tapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan hint itu, kedalaman syairnya, pemaknaannya, alur melodinya, yang tadi bilang bisa banyak hal yang bisa dikritisi gitu. Dan itulah yang kita akan tarik. Sehingga bukan apa yang saya mau terhadap hint itu, tapi bagaimana saya bisa menolong hint ini berbunyi kembali pada saat ini. Pasti akan ada penyesuaiannya ya. Penggunaan alat musik akan berpengaruh terhadap isu kontekstual ini. Karena hint itu sendiri pada dirinya sudah mengalami perkembangan kontekstualisasi. Kalau tadi ada disebutkan berkaitan dengan etnik, musik etnik, dan seterusnya, sekarang juga ada perkembangan nyanyian-nyanyian yang kemudian diciptakan menyentuh isu-isu kontekstual baik dari segi etnik maupun dari pengalaman-pengalaman teologi atau pengalaman-pengalaman sosial yang terjadi secara global. Kalau dari saya demikian, kita masuk mengenalnya lalu mencoba menerjemahkannya. Dan ini butuh komunikasi, butuh kerendahan hati. Oke, thank you Kak Bill. Mungkin ke Stefan? Silakan ke. Ya, ini jawabannya udah diberondong semua ya sama dua pembicara kita. Ya, menurut saya cuma menambahkan aja. Saya setuju dengan pendapat Kak Yesi, Kak Bill juga. Memang itulah yang membuat him jadi kontekstual dan masuk juga ke generasi kita. Yang saya cuma kritisi sebenarnya lebih ke peran dari kita, warga GKI sendiri, untuk membuat banyak referensi tentang lagu-lagu ini. Karena yang kita tahu kalau di GKI kita punya NKB, kemudian KJ itu kan dari Yamuger. Ada banyak didorong generasi-generasi kita untuk bisa membuat referensi-referensi baru tentang lagu-lagu ini. Didorong untuk mencintai tentu iya dengan berbagai macam cara. Tapi juga tentu secara institusi perlu ada peran. Yang saya tahu di beberapa lembaga seperti CIA Publishing, lembaga di Amerika, dan mereka mewadai lagu-lagu him, tidak cuma him tentunya ya. Menurut saya yang di GKI secara spesifik ada referensi-referensi himnal, lagu-lagu him yang bisa dijadikan acuan. Karena memang kalau di lapangan saya sendiri kadang sering ditanya, ada nggak sih contoh lagunya? Contoh lagu ada bisa baca, tapi contoh lagunya mana nih? Itu yang sering terjadi sebenarnya. Dan itu memang kalau saya jujur akui memang kita masih sedikit sekali yang bisa menyajikan referensi himnal. Kalau kita lihat ada beberapa gereja lain di luar GKI, mereka punya divisi khusus, mereka punya produksi khusus tentang lagu-lagu itu dan memperkenalkan itu secara masif ke jemaat, sehingga jemaat sendiri ketika beribadah juga sangat menikmati dan
kita ngomongnya TikTok nyambung dengan konteks ibadah waktu itu. Sebenarnya kita juga bisa melakukan itu. Namun yang terjadi, yang saya lihat ada gap. Tadi orang-orang yang masih berada di romantika masa lalu tentang him, mereka memaknai him tuh ya gini gitu loh, nggak boleh diapa-apain. Nah, sedangkan yang di sini merasa, aduh kuno banget ya kalau nggak diapa-apain. Dua hal itu selalu berbenturan sampai hari ini. Nah, itu yang harus kita selesaikan dulu, kita berdamai. Jadi seperti halnya penyatuan 3 Sinwil GKI ya, sama gitu kan. Di himne ini gap ini harus diselesaikan dulu. Caranya masing-masing punya cara. Seperti halnya kalau ada tarik-menarik ya kita ambil balance-nya aja. Yang ini menyesuaikan, yang ini juga menurunkan ekspektasi, sehingga bertemu di satu titik. Nah, dari titik itu kita maju lagi. Mana yang kita bisa perbaiki, mana yang bisa kita improvement lagi ke depan soal him ini. Karena memang kalau ditanya anak-anak muda kita di GKI, ditanya tentang him, sebenarnya mereka suka himnal. Tapi kembali lagi ketika kemudian him itu mau disajikan tadi, istilahnya dinyanyikan, mereka cenderung mengalami kesulitan yang luar biasa untuk menginterpretasi itu. Karena him ini bukan karya yang biasa, artinya dia punya banyak unsur-unsur musikal dan juga unsur-unsur teknik musik lainnya yang perlu kita cermati. Dan memang tidak bisa orang-orang biasa untuk terus tiba-tiba kamu main ini gitu, nggak bisa. Memang harus ada orang yang secara khusus belajar, mempelajari, kemudian memberikan pengaruhnya ke yang lain. Ya kalau saya tahu di sini ada Kak Yesi, ada Kak Bill. Yang Kak Yesi ini kan dulu juga, ini anak GKI banget sebenarnya. Coba kalau ditanya Kak Yesi ini, dia suka lagu GKI atau lagu yang lain? Begitu ya Yesi ya. Saya lebih suka lagu-lagu him karena meskipun saya punya band yang karismatik, tapi saya lebih tahu lagu GKI. Tapi sebenarnya kamu lebih mencintai karya ini juga kan, secara personal kamu juga kita mendapat berkat juga gitu kan tentunya. Kenapa kan orang bisa punya alasan ya, seperti itu kan? Betul, karena ya memang begitu kuat ya memang kekuatan dari pesan him itu ya. Sangat kuat memang. Sampai memang kalau saya bikin aransemen him ya melodinya nggak boleh diganti, udah pokoknya begitu. Melodinya ya, kalau chordnya sih aransemen ritme urusan belakangan. Dan banyak juga yang teman-teman aku di luar sana yang biasa meskipun bergerak di musik pop gitu ya, atau tetap begitu mereka ngomong him, mereka sangat konservatif. Melodinya nggak dirubah. Contoh paling gampang, tapi orangnya nggak ada di sini. Contoh paling gampang adalah temanku Albert Fakdawer. Dia baru saja merilis album. Ya sebenarnya udah lama merilis albumnya. Him apalah pokoknya him itulah. Itu di mana dia mengubah aransemen semua him kecuali melodi dan lirik tidak pernah disentuh. Keren. Ya itu menarik kan. Jadi artinya bisa kok sebenarnya bisa. Generasi kita pun bisa gitu, sampai generasi yang nantinya gitu. Karena sebagai bukti ya yang saya lihat sekarang ya sebagai bukti rekan saya Yesi juga ini anak band sebenarnya kan gitu loh. Yang dulu saya pertama kali kenal dia ini anak band, anak metal gitu ya. Tapi ngiringin lagu pakai organ gitu ya di GKI Pondok Indah. Jadi kok ada yang masih ada ya kayak gini ya gitu loh. Jadi menurut saya oke, berarti sebenarnya bukan masalahnya bukan masalahnya bukan di himnya gitu loh. Masalahnya mungkin di personal sebenarnya ya. Memaknai him itu seperti apa, menempatkan him itu di bingkai yang mana gitu kan. Nah, kalau tidak ada kerendahan hati tadi Bill bilang, tidak ada kerendahan hati misalnya, tidak ada kesadaran untuk memaknai ini sebagai legacy yang memang kita harus improvementnya dikembangkan lagi dan sebagainya, memang akan jadi membosankan him itu ya. Betul. Ya. Aku tuh selalu terinspirasi sama kata-kata di buku lagu NKB. Nyanyikanlah nyanyian baru itu. Aku memaknainya sekarang seperti bukan kita selalu harus bikin lagu baru, bukan. Tapi kita harus memaknai lagu-lagu yang sudah ada dengan cara yang baru. Itu pun sudah nyanyikanlah nyanyian baru. Kayak sih justru dengan begitu tadi kan menjadi semakin kuat ya bahwa isu kontekstualisasi itu bukan berarti isu yang harus kita pegang untuk mengubah, tapi justru memperkayanya gitu ya, tanpa kehilangan originalitas dari hint itu gitu. Kontekstualisasi tidak menghapus originalitasnya. Ya.
Itu menarik. Makanya Setuju. saya sangat optimis ya bahwa him ini bertahan secara kontekstual juga di generasi sekarang juga gitu. Jadi ya ayo semangat kita ini ya tentunya yang bisa lebih memberikan pengaruh gitu ya terutama ke generasi sekarang. Ya tentu yang lain pun bisa gitu ya karena kita memulainya dengan kecintaan kita terhadap him itu sendiri. Tadi Bill udah katakan. Jadi itu kata kuncinya menurut saya itu yang sangat penting dimaknai oleh generasi muda kita. Karena seringkali gereja menurut saya mengkritisi bahwa ada peran yang gereja tinggalkan bahwa memperkenalkan him itu menurut saya terlambat gitu. Mereka tahu him itu pada waktu masuk usia setelah remaja ke atas ya. Jadi kalau sudah masuk di kebaktian umum baru tahu itu lagu him gitu ya. Padahal di ibadah lain sebelum itunya ya ini lagu apa ya gitu ya. Kita nggak ngerti ya. Nah, terus dan lain sebagainya akhirnya dibuatlah daftar lagu gitu ya. Lagu yang boleh dinyanyikan dan lagu yang nggak boleh dinyanyikan. Nah, itu mendikotomi, mengkategorikan musik lagi. Nah, itu jadi masalah besar lagi begitu ya. Jadi ayo kita mulai belajar gitu, terbuka satu dengan yang lain, terbuka dengan segala kemungkinan gitu ya, terbuka dengan segala kemungkinan untuk membuat him ini menjadi lebih baik dan lebih bisa dinikmati lagi. Itu menurut saya. Makasih Kak Yesi, Kak Bill. Ya, kata kuncinya memang keterbukaan pikiran ya, open minded. Open minded ya. Itu, iya. Dari Ini semua pihak. untuk semua pihak ya. Iya, jadi diawali dengan kecintaan kita pada him itu sendiri, maka kita didorong untuk menempuh perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang cukup panjang juga untuk mengkontekstualisasikan him ini untuk saat ini dan juga generasi ini. Dan ada banyak hal yang memang generasi saat ini harus miliki ya, seperti kerendahan hati, untuk bisa melihat him ini bagaimana sesuai dengan konteksnya, dan juga kreativitas tetap melihat pada konteks him itu sendiri. Baik, masing-masing tim akan menyampaikan closing statement-nya. Silakan, mulai dari Coach Stephen. Oke, kalau dari saya ya terus berusaha untuk mencintai him dengan cara yang Tuhan berikan melalui akal pikiran kita ya. Jadi kembali ke teksnya him itu bahwa ada roh dan akal budi. Cintailah him dengan cara kita tapi juga sesuai dengan yang Tuhan kehendaki begitu. Terima kasih. Oke, thank you Kak Stephen. Kak Bill silahkan closing statement-nya. Kalau saya tak kenal maka tak sayang. Jadi semua proses harus mulai dengan kita ingin mengenalnya dulu, dan dalam mengenal itu pasti ada proses belajar. Bagaimana kita bisa menyayangi him, belajar dulu untuk mengenalnya. Itu dari saya. Thank you Kak Bill. Silakan Kak Yesi. Kalau aku, terbukaan pikiran atau open mindedness sangat penting dalam kita memaknai him, sehingga kita bisa melihat segala kemungkinan yang bisa kita buat, bisa kita ciptakan sesuai dengan yang talenta yang Roh Kudus berikan kepada kita. Jadi kita bisa melihat berbagai kemungkinan dari apa yang lagu him itu bisa kita tawarkan kepada jemaat. Oke, ini adalah GKI Podcast Ministry yang edisi terakhir dari satu rangkaian GKI Pakuan Podcast Ministry dalam rangka Bulan Musik. Bagaimana nih pendapatnya dari para fit GKI Pakuan Podcast Ministry dalam satu kata? Silakan ke Stephen. Inspiratif. Keren. Membuka wawasan. Oke, thank you. Itu dua ya. Tapi nggak apa-apa lah. Dua ya. Itu dua. Iya. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dalam obrolan-obrolan yang begitu bermakna. Sampai jumpa dalam seri-seri GKI Pakuan Podcast Ministry selanjutnya. See you. See you. See you. Melayani lebih sungguh. Melayani. Hai
Hai teman-teman GKI Music Ministry Klasis Jakarta Barat. Kita akan ketemu di acara yang luar biasa. Di sana kita akan belajar bagaimana kita melihat, mengembangkan potensi dari nyanyian-nyanyian gereja, khususnya him, secara kontekstual. Apakah saudara melayani sebagai pemandu nyanyian di gereja? Mari pertajam wawasan dan keterampilan kita supaya pelayanan menjadi semakin berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama memuliakan nama Tuhan. Kemampuan bermusik dan bernyanyi adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki bagi mereka yang melayani di bidang musik gereja, khususnya mereka yang melayani sebagai pemusik ibadah maupun pemandu nyanyian ibadah. Namun untuk menjadi seorang pelayan musik yang baik, kita perlu membekali diri kita dengan beberapa hal lainnya. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, kerelaan hati untuk menjadi seorang pelayan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menggali makna lagu, menafsir, dan menerjemahkan dalam musik yang kita mainkan atau kita nyanyikan. Sebagai pelayan ibadah, terlibat aktif dalam persiapan ibadah adalah sebuah kewajiban. Mari kita mempertajam wawasan dan mengasah kemampuan kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi pelayanan kita. Hai semua, saya Yesi Kristianto. Bermusik secara profesional itu bukan sekedar bermusik untuk mata pencaharian ya, tapi lebih kepada bagaimana kita bertanggung jawab dalam apapun karya musik yang kita hasilkan. Nah, dalam weekend kali ini kita bisa sama-sama saling belajar, sama-sama saling sharing, bagi-bagi pengalaman, supaya kita bisa lebih melayani Tuhan kita dengan lebih profesional. Sampai ketemu di GKI Music Ministry Klasis Jakarta Barat. Music for God. Music for God. Music for God. Music for God. Music for God.